Baru pada abad ke-14 atau pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, identifikasi korban sembelihan sebagai Ismail mendapatkan pengakuan yang lebih luas dan diikuti kaum muslimin hingga sekarang. Jadi baru mulai abad ke-14 Masehi. Yang menarik dicatat, para mufassir awal cenderung menyebut Ishak sebagai anak yang dikorbankan, bukan Ismail. Seperti mufassir Muqatil bin Sulaiman pada abad ke-2 Hijriah atau abad 8 Masehi, ahli tafsir paling awal yang karya utuhnya sampai kepada kita, yang secara tegas menyebutkan bahwa Ishaklah sebagai dzabih, putra yang disembelih. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Rusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita semua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada saudara-saudara kita yang merayakan perayaan kurban di hari ini. Nah, setiap hari raya kurban atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Idul Adha itu sangat terkenal mengenai pengorbanan. Setiap khotib sebelum melanjutkan ceramah atau pidato yang disampaikan itu selalu membahas satu peristiwa yang sangat spektakuler mengenai siapa yang dikorbankan. Nah, kalau kita melihat versi kita dan versi mereka itu ada perbedaan. Bahkan dari versi mereka sendiri Bapak Ibu itu terjadi kontroversi mengenai siapa yang dikorbankan, apakah Ishak atau Ismail. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan Ishak yang dikorbankan. Kalau dari segi kekristenan, dari segi Alkitab, kita back to Bible itu sudah jelas siapa yang dikorbankan. Bahkan tidak ada satupun pendeta, penginjil, orang Kristen yang mengatakan bahwa yang dikorbankan tersebut adalah Ismail. Tetapi kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, siapa menurut Bang Pendi yang dikorbankan oleh Pak Avraham? Jawaban saya tentu bukan Ishak, bukan pula Ismail. Yang dikorbankan adalah domba, ya. Yang disembelih adalah domba. Bukan kerbau, bukan sapi, bukan lembu, apalagi unta. Yang dikorbankan, yang disembelih adalah domba. Tetapi yang dibawa ke tempat penyembelihan itu bukan domba, Ishak yang dibawa. Yang dibawa oleh Bapak Avraham dari rumah menuju tempat penyembelihan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Tetapi yang disembelih oleh Bapak Avraham itu domba. Yang dibawa sekali lagi itu bukan Ismail, tetapi Ishak berdasarkan Alkitab. Alkitab ini adalah rujukan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab. Maka kita perlu mendengar apa kata Alkitab, percaya apa kata Alkitab, beriman apa kata Alkitab, dan kita turuti apa kata Alkitab. Karena Alkitab inilah firman Tuhan, maka inilah yang menjadi pedoman dan pegangan kita. Kita tidak berpegang pada dua hal. Kita orang Kristen berpegang pada satu hal, yaitu firman Tuhan. Atau dengan kata lain adalah Alkitab, Bible. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta seni Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Gus Romli. Bagaimana pandangan beliau mengenai pengorbanan yang dikorbankan oleh Bapak Avraham, atau dengan kata lain yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Apakah Ishak atau Ismail yang dikorbankan? Mari kita saksikan videonya sama-sama. Setiap perayaan hari kurban, perdebatan klasik selalu dihadirkan. Siapa yang disembelih dari putra Ibrahim, Ishak atau Ismail? Kalau orang Yahudi dan Kristen yang ditanya, jawabnya berdasarkan Alkitab adalah Ishak.
Sedangkan orang Islam akan menjawab Ismail. Sehingga dikenal di asumsi umum kalau Ishak yang disembelih itu versinya Yahudi dan Kristen. Kalau Ismail itu versinya Islam. Padahal banyak juga ulama Islam yang menyebut Ishak yang disembelih Ibrahim bukan Ismail. Ini penjelasannya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Sebelum kita bahas siapa yang disembelih dari putra Ibrahim, Ishak atau Ismail, kita mengucapkan dulu selamat Idul Adha kepada saudara-saudara kita yang merayakan Idul Adha pada hari ini, Rabu 27 Juni dari saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Kalau Kementerian Agama dan pemerintah itu masih besok hari Kamis 29 Juni. Inilah perbedaan yang menunjukkan toleransi yang bikin beragama di negeri kita lebih rileks, lebih damai. Seperti halnya perbedaan dalam internal umat Islam sendiri soal siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail. Ada ulama-ulama Islam yang menyebut Ishak. Nah, kalau orang Yahudi dan orang Kristen meyakini Ishaklah yang dikurbankan oleh Ibrahim atau Abraham kalau dalam bahasa Alkitab, berdasarkan kitab Kejadian 22 ayat 2 yang bunyinya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ada tertera secara eksplisit di ayat Alkitab tadi nama Ishak. Sedangkan narasi dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama putra Ibrahim yang disembelih. Tidak ada nama Ismail. Narasi cerita kurban ada dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Tidak menyebutkan sama sekali nama Ismail. Fakta inilah yang menyebabkan perbedaan tafsir tentang siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail dalam khasanah Islam. Kira-kira 3 tahun yang lalu ada ulama Saudi yang bernama Syekh Saleh Al-Maghamisi memunculkan kontroversi klasik ini. Saleh Al-Maghamisi adalah seorang imam dan khatib di Masjid Quba di Madinah Munawwarah. Masjid Quba adalah masjid yang bersejarah karena dibangun saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tapi kemudian Saleh Al-Maghamisi ini dipecat dari jabatan imam Masjid Quba bukan karena ia punya pendapat Ishak yang disembelih bukan Ismail, tapi karena dia pada tahun 2022 kemarin nge-tweet yang dianggap mengkritik kerajaan Arab Saudi. Soal Ishak yang disembelih bukan Ismail, Saleh Al-Maghamisi hanya mengutip perdebatan para ulama Islam. Dia menyebut seperti Ibnu Jarir At-Tabari yang mengutip pendapat para sahabat Nabi, seperti riwayat yang kuat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pendapat dari Sayyidina Umar bin Khattab, riwayat yang benar dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan dari kalangan tabi'in ada 10 orang yang juga meriwayatkan. Sedangkan versi Ismail juga ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Imam Ahmad. Ini ditulis oleh Saleh Al-Maghamisi dalam kitab dia yang berjudul Ta'ammulat Qur'aniyah. Yang menarik dari penelitian seorang senior saya bernama Dr. Mun'im Sirri, hingga abad ke-10 atau ke-4 Hijriah, jumlah riwayat yang pro Ishak yang disembelih dan pro Ismail masih berimbang. Baru pada abad ke-14 atau pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, identifikasi korban sembelihan sebagai Ismail mendapatkan pengakuan yang lebih luas dan diikuti kaum muslimin hingga sekarang. Jadi baru mulai abad ke-14 Masehi. Yang menarik dicatat, para mufassir awal cenderung menyebut Ishak sebagai anak yang dikorbankan, bukan Ismail. Seperti mufassir Muqatil bin Sulaiman pada abad ke-2 Hijriah atau abad 8 Masehi, ahli tafsir paling awal yang karya utuhnya sampai kepada kita, yang secara tegas menyebutkan bahwa Ishaklah sebagai zabih, putra yang disembelih.
Juga dalam tafsir At-Tabari abad ke-4 Hijriah atau abad 10 Masehi yang merekam beragam pendapat para ulama terdahulu. At-Tabari menyebut 17 riwayat yang mengidentifikasi Ishaklah yang disembelih. At-Tabari juga menyebut 24 riwayat yang mengatakan Ismaillah yang disembelih. Termasuk pernyataan yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, tapi At-Tabari sendiri memilih pendapat yang mengakui Ishak yang disembelih. Pertimbangan At-Tabari semata didasarkan pada makna tekstual dari Al-Quran ala zahir tanzil. Karena dalam surat As-Saffat, putra yang disembelih adalah yang disebut sebagai kabar gembira. Seperti dalam ayat, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. As-Saffat ayat 101. Dan siapa putra yang disebut sebagai kabar gembira itu? Dalam Al-Quran secara eksplisit disebutkan adalah Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas sholihin. Ishak seorang nabi termasuk orang-orang yang saleh. As-Saffat ayat 112. Dalam ayat lain surat Hud ayat 71. Fa basyarnahu bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Maka kami sampaikan kepadanya, kepada Ibrahim, kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Jadi Ishaklah yang disebut sebagai kabar gembira, bukan Ismail kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran. Kemudian juga ayat 102. Ada redaksi yang mengatakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup yang berusaha bersamanya. Dalam ayat tadi ada kata ma'ahu, artinya yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu? Ya Ishak. Karena Ismail waktu itu sudah bersama ibunya, Siti Hajar. Yang terpaksa diasingkan karena kecemburuan istri Nabi Ibrahim yang lain, Siti Sarah. Jadi yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu adalah Ishak, bukan Ismail. Inilah argumen yang mengatakan bahwa Ishaklah yang disembelih. Jadi ulama Islam yang meyakini Ishak adalah putra yang dikorbankan berdasarkan fakta bahwa Al-Quran sendiri tidak menyebut nama Ismail, juga makna kontekstual dalam narasi Al-Quran itu sendiri, bukan karena berdasarkan penjelasan Alkitab. Sementara ulama yang meyakini Ismail yang disembelih berdasarkan riwayat yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, Ana ibnu Dzabihain, saya adalah putra dari dua korban. Korban sembelihan maksudnya. Yang maksudnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah dari Nabi, yang selamat dari korban karena ada nazar dari ayahandanya Abdul Muttalib setelah diganti dengan 100 ekor unta. Dan Ismail sebagai moyang dari bangsa Arab dan Islam yang diyakini sebagai kurban sesembelihan. Itu penjelasan dari sabda dari Nabi Muhammad. Perbedaan siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail, berpulang pada pilihan masing-masing. Inilah perbedaan yang menunjukkan kekayaan tafsir dalam Al-Quran. Saya jadi ingat Gus Dur soal polemik ini saat ditanya siapa yang disembelih, Ishak apa Ismail? Gus Dur menjawab, kambing, bukan Ishak atau Ismail. Gus Dur seperti ingin menengahi perdebatan yang disebutkan orang Yahudi Kristen versus orang Islam, atau Alkitab versus Al-Quran. Karena faktanya memang bukan Ishak dan Ismail yang disembelih, tapi seekor kambing yang besar. Kalau dalam bahasa Al-Quran, dzibhin azim, seekor sembelihan yang besar sekali. Pendapat Gus Dur tadi ya tampak seperti main-main, guyon, humor, tapi sebenarnya ingin mengajak kita untuk masuk dalam inti kisah itu tentang soal ketaatan manusia pada Tuhannya, tentang ketakwaan, tentang keikhlasan, tentang kepasrahan yang menjadi inti semua ibadah. Bukan soal siapa yang disembelih, apakah Ishak atau Ismail. Karena dalam ibadah kurban pun yang sampai pada Allah Subhanahu wa taala bukan daging dan darah hewan kurban, tapi soal ketakwaan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Surat Al-Hajj ayat 37. Jadi tidak penting
siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail yang dikurbankan. Tapi ini soal bagaimana kita memaknai ketaatan, ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan yang total pada Tuhan yang Maha Esa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Syion Anjil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama atau yang baru saja saya putarkan? Nah, pertanyaan saya adalah kepada kita semuanya, siapakah yang disembelih oleh Bapak Abraham, Ishak atau Ismail? Ingat ya, yang saya tanyakan adalah siapa yang disembelih oleh Bapak Abraham, Ishak atau Ismail? Kiranya video singkat ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Shalom alaikum bishim hamasyah, salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terima kasih, terus dukung dalam doa, sehingga melalui pelayanan kita banyak orang-orang yang belum mengenal keselamatan, belum mengenal kebenaran, mereka bisa mengenal akan keselamatan. Terima kasih.